Di dalam beberapa komentar quote dari akun Fufu Fafa ini banyak yang memuja-muja Bapak Anies Baswedan. Loh. Harusnya akun Fufu Fafa ini dijadikan superhero oleh anak Abah. Nanti akan diimage-kan bahwa Gibran itu kata-katanya kasar, tidak beradab, tidak beretika, suka mencaci maki, kemudian juga menggemari pornografi. Lalu skenario dimulai. Fufu Fafa adalah Gibran. Fufu Fafa adalah Raka Genarli. Raka Genarli adalah Fufu Fafa. Raka Genarli adalah Gibran. Gibran adalah Raka Genarli. Gibran adalah Fufu Fafa. Halo guys, assalamualaikum. Fufu Fafa. Nggak asing kan? Ini yang lagi sering digaung-gaungkan oleh para kaum sakit hati, yoi, para anak-anak abah. Ya kemarin juga tuh Roy Suryo apa segala macam, Mbah Amin segala macam, yang berusaha keras banget ya kan buat ngancorin keharmonisan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, Mas Gibran dan Pak Prabowo gitu. Terus saja berusaha tapi tidak terbukti. Waduh, ampun. Segitu pengennya ya kan? Iya kan? Ya aduh. Ya udah guys. Ini ada ibu-ibu. Mungkin kalian juga udah pada nonton, udah pada dengerin si pemilik akun DJ Anak Jenderal yang namparin muka-mukanya Roy Suryo, Abah Amin dan kroni-kroninya biar kebuka nih Fufu Fafa nih siapa nih? Biar kebuka. Langsung aja kita lihat videonya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Walaupun Fufu Fafa sudah tenggelam di bawah angin tak berKTP, tetapi ada baiknya teman-teman semua mengetahui trik-trik tukang-tukang fitnah ini untuk mensiasati akun Fufu Fafa seolah-olah sama dengan akunnya Mas Gibran. Teman-teman harus tahu supaya nanti di kemudian hari teman-teman tidak lagi bisa dikelabui oleh tukang fitnah. Betul. Dan supaya orang-orang yang sempat percaya dengan akun Fufu Fafa terbuka pikirannya. Kalau video ini FYV viral, maka saya langsung akan kupas. Kita kupas. Tolong disebarkan. Kita Kalau kupas. tidak, tukang-tukang fitnah itu kita bikin gemeteran dulu lah. Ya. Kita bikin mereka shocking. Shock terapi. Terima kasih, saya sholat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya DJ Anak Jenderal. Kali ini saya akan coba mengupas tentang akun Fufu Fafa. Akun Fufu Fafa ini baru diaktifkan di tahun 2013, bulan Agustus, pukul 1 dini hari. Sudah dipastikan bahwa pembuatnya tentu adalah seorang gamers yang hobi begadang. Ya. Kemudian akun ini stop tidak lagi berkomentar di Kaskus, tidak lagi membuat quote, tidak lagi menyebarkan thread. Itu di tahun 2019. Setelah itu berhenti. Tidak ada lagi status-status dia, tidak ada lagi komentar-komentar, quote-quote, penyebaran thread. Di dalam beberapa komentar quote dari akun Fufu Fafa ini banyak yang memuja-muja Bapak Anies Baswedan. Loh. Harusnya akun Fufu Fafa ini dijadikan superhero oleh anak Abah. Lah iya benar. Karena di situ ada beberapa kata-kata yang menyanjung Abah. Loh. Hanya saja karena penyakit jiwa yang terlalu parah dari pengikut Anies Baswedan dan juga pengikut Ganjar Pranowo ini ya, maka mereka menjadikan akun Fufu Fafa ini sebagai salah satu akun untuk mengadu domba antara Bapak Prabowo dengan Gibran Raka Buming Raka. Ternyata akun Fufu Fafa anak abah. Dendang. Kok bisa aja dia bilang ini akunnya Mas Gibran. Hai Roy Suryo, gimana? Aneh kali. Wapresnya. Mereka berharap bahwa jika Pak Prabowo dengan Mas Gibran berhasil mereka adu domba, maka nanti hubungannya tidak lagi harmonis ketika dilantik. Dan bisa jadi ini berimbas kepada saling mencari-cari kesalahan antara kedua belah pihak. Nah, cara-cara kolonial dipakai. Divide et impera. Yoi, politik adu domba. Cara kolonial. Ya bisa lihat sendiri lah ya muka-mukanya pada kolonial guys. Tua-tua.
Mereka juga berharap bahwa Indonesia kacau balau, kolonial emang. sesuai dengan apa yang selama ini mereka gembar-gemborkan, bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Padahal baik-baik saja. Padahal nggak masalah. Buktinya konser kemarin itu meludak yang hadir ya. Warga negara Indonesia banyak duit, butuh hiburan. Konser-konser itu yang hadir banyak banget. Di GBK penuh habis, tiketnya terjual. Artinya apa? Indonesia baik-baik saja. Dan semakin sejahtera penduduknya. Sampai-sampai bisa membeli tiket yang mahal, bisa terbeli dan habis. Begitu pula di tiket-tiket di konser-konser itu habis, ludes, terjual. Dan kita tahu kemarin itu, libur panjang itu, hampir semua tempat-tempat piknik, tempat refreshing, Tempat wisata. didatangi oleh banyak orang. Macetnya luar biasa. Ke arah puncak. Tidak terbendung macet. Wah, macet Artinya apa? banget itu. Warga negara Indonesia banyak yang sukit. Udah kebanyakan duit, semuanya pada keluar. Untuk apa? Mencari kegembiraan di hari libur panjang. Apakah Indonesia benar nih tidak baik-baik saja? Oh tidak. Karena fakta mengatakan bahwa Indonesia semakin makmur dan sejahtera. Apakah upaya anak-anak Abah dan anak-anak Ganjar ini mampu untuk memisahkan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, atau Pak Prabowo dengan Mas Gibran? Mampukah? Tentu tidak. Sulit. Karena Pak Prabowo tidak memperdulikan isi status Fufu-Fafa itu. Itu bukan masa lalu. Ngapain sih diungkit-ungkit? Kayak anak kecil. Dulu lo itu dijelek-jelekin sama dia. Kok lo akrab sih sama dia sekarang? Dulu itu lo dijelek-jelekin. Sama saja anak Abah ini memperlihatkan betapa dengkinya mereka dengan hubungan baik yang sekarang terjalin antara Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi. Karena mereka tahu dulu itu mereka bersaing di 2014 dan 2019. Kok sekarang bisa akrab? Ngiri, dengki, diadu domba supaya pecah. Ini adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Adu domba, perbuatan yang paling dibenci, tapi dilakukan oleh orang-orang yang mengaku soleh, alim, ahli surga, sudah memegang kunci surga. Kok bisa begitu anak-anak? Karena kedengkiannya sudah tidak lagi terbendung. Sekarang apa yang dikatakan oleh anak-anak Abah terhadap video-video saya? Bicaranya apa? Anies Baswedan itu dosanya sudah ditanggung sama ibu, karena ibu menjelek-jelekan Anies Baswedan setiap hari. Apa yang saya jelek-jelekan terhadap Anies Baswedan? Kalau kalian menyisipkan kata-kata kotor di pertandingan GBK, padahal tidak ada, itu fitnah. Apa yang kami anak jenderal lakukan? Bukan fitnah, fakta semuanya. Kalian mengadu domba Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Kami mengadu domba apa? Tidak pernah. Kami menyebarkan hoax? Tidak pernah. Semuanya fakta. Lucu ya jilbab saya? Anak-anak banyak yang komen begini. Ini ibu ini nih, dusta tuh jilbabnya palsu itu. Ya sudah, saya bikin begini aja lah, jilbabnya aneh-aneh lah. Biar mereka semakin panas. ngomel-ngomel. Kalau kita mau bongkar, dulu pendukung Bapak Jokowi tidak hanya Fufu-Fafa, tapi jutaan pendukung Pak Jokowi yang bermain medsos, semua pernah mencaci maki Pak Prabowo. Begitu pula pendukung Bapak Prabowo yang bermain medsos, semuanya pernah mencaci maki Pak Jokowi. Benar. Makanya dulu ada istilah, kecebong kampret. Kecebong kadrun. Jadi ngapain kalian ungkit-ungkit lagi ya? Sekarang Kalau ada dua musuh bersatu, kenapa kalian sewot? Kenapa kalian ingin memisahkan mereka? Bukankah itu baik ketika ada dua orang bermusuhan, lalu itu kadun-kadun yang nggak move on, Bu. Kadun-kadun yang nggak kebagian jatah menteri. kembali menjadi bersatu? Itu kan baik. Kalau kalian pengikut yang baik, solehah, tentu Sakit kalian hati tidak akan nggak melakukan diajak. itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya bahwa saya akan mengupas tuntas bagaimana para pembenci ini membuat akun Fufu-Fafa seolah-olah milik Mas Gibran. Pembenci Pak Jokowi yang merasa kecewa karena gagal menjatuhkan Pak Jokowi berkali-kali sejak tahun 2014. Kemudian mereka juga gagal menjatuhkan pasangan Prabowo Gibran di ajang Pilpres 2024. Sebutlah namanya Kebo. Si Kebo ini bersama teman-temannya, sebut saja Kebo CS, mengupayakan sebuah rekayasa untuk mengadu domba agar Bapak Prabowo Subianto membenci
pasangannya Mas Gibran. Setelah mereka gagal mengalahkan Pak Prabowo, kemudian Pak Prabowo dinyatakan menang bersama Mas Gibran, maka ada upaya-upaya untuk memecah belah mereka berdua. Kemudian si Kebo ini mencari ide dan menemukan ide untuk mencari akun-akun yang dijadikan kambing hitam. Akun ini akan direkayasa seolah-olah milik Mas Gibran. Mereka akan mencari akun-akun yang terbiasa mencaci maki Pak Prabowo. Kalau nanti mereka bisa membuktikan bahwa akun tersebut adalah milik Mas Gibran, otomatis Bapak Prabowo akan nggak enak hati atau marah atau tersinggung atau bagaimana lah. Sehingga nanti hubungan mereka tidak baik dan kemudian nanti hubungan mereka tidak langgeng. Dan ketika memerintah tidak harmonis, maka terjadi kekacauan. Tapi sebenarnya tujuan mereka agar pelantikan Mas Gibran ini batal. Mereka memahami bahwa Pak Prabowo ini emosional. Apalagi kalau mereka mendapatkan akun yang dulunya mencaci maki Pak Prabowo, keluarganya, apalagi anaknya dengan kata-kata kotor. Pasti Pak Prabowo akan marah nih. Kemudian mereka membagi tugas untuk mencari akun-akun tersebut, baik di aplikasi X maupun di aplikasi Kaskus. Akhirnya mereka menemukan akun dengan nama Fufu Fafa yang memang rajin sekali mengomentari thread-thread yang ada kaitannya dengan Bapak Prabowo. Hanya saja tugas mereka sangat berat. Kenapa? Karena mereka harus menghapus sebagian dari status-status Fufu Fafa ini agar tidak terdeteksi jati diri Fufu Fafa yang sebenarnya. Nah, untuk menguatkan keyakinan netizen bahwa Fufu Fafa ini milik Mas Gibran, maka mereka akan mencari akun lain yang dikait-kaitkan dengan Fufu Fafa. Karena ternyata mereka mendapati Fufu Fafa ini status-statusnya hanya sekitar mencaci maki Pak Prabowo, nggak ada yang lebih heboh lagi. Mereka akan mencari yang lebih heboh lagi, seolah-olah Fufu Fafa ini adalah akun yang baru dibikin karena dia pernah punya akun lama tapi dibekukan. Namanya Raka Genarli. Karena apa? Mereka temannya si Kebo ini menemukan bahwa Raka Genarli ini akun Kaskus yang dibuatnya sudah lama, 2006, kemudian vakum. Setelah itu mereka menemukan juga Raka Genarli ini katanya juga mengikuti aplikasi-aplikasi pornografi. Jadi komplit nih. Nanti akan diimage-kan bahwa Gibran itu kata-katanya kasar, tidak beradab, tidak beretika, suka mencaci maki, kemudian juga menggemari pornografi. Lalu skenario dimulai. Fufu Fafa adalah Gibran. Fufu Fafa adalah Raka Genarli. Raka Genarli adalah Fufu Fafa. Raka Genarli adalah Gibran. Gibran adalah Raka Genarli. Gibran adalah Fufu Fafa. Sebagai catatan, saya akan informasikan bahwa sumber-sumber yang digunakan untuk memfitnah Mas Gibran ini adalah aplikasi X yang dulu namanya Twitter. Kemudian Kaskus. Setelah itu akun pornografi Spring, namanya Spring. Di banyak aplikasi untuk nama akun, jika sudah ada satu nama akun, maka tidak bisa digandakan. Misalkan, saya menggunakan nama DJ Anak Jenderal. Lalu saya mau menggunakan nama itu. Kalau nama itu sudah ada, maka saya harus menambahkan simbol-simbol di belakang nama supaya tidak sama. Contohnya DJ Anak Jenderal, maka kalau saya mau bikin lagi DJ Anak Jenderal harus tambahin titik, tambahin tanda seru, dikasih angka 02, 03, 04, A, B, C, D gitu. Tidak boleh sama persis. Itu juga terjadi di akun Kaskus dan Twitter atau X. Nah, di Kaskus, kalau kita punya akun lama, kita bikinnya tahun 2013 misalkan. Kemudian, kalau kita mau mengedit status kita di tahun 2013, itu bisa dilakukan. Yang penting kita ini moderator atau kita pemilik akun, kita bisa edit. Jadi kita bisa mengedit status. Baik, kita akan bahas satu persatu. Akun Fufu Fafa dibuat tahun 2013. Dan dia di beberapa statusnya mengatakan bahwa dia adalah pengguna baru dengan memakai kata newbie. Kalau newbie artinya dia tidak pernah punya akun lainnya, nggak pernah. Karena dia newbie, baru pertama kali menggunakan Kaskus, sehingga kita bisa pastikan bahwa Fufu Fafa tidak punya akun lain selain Fufu Fafa. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa Fufu Fafa bukan Raka Genarli. Karena ternyata Fufu Fafa selalu mengatakan berulang-ulang, saya newbie di sini. Newbie artinya tidak pernah punya akun lain. Bagaimana sih Kebo CS ini mensiasati agar seolah-olah Fufu Fafa ini pernah punya akun lama namanya Raka Genarli? Si Kebo ini meminta bantuan dari moderator untuk menghapus status Fufu Fafa. Diganti dengan informasi-informasi, diantaranya dia memberikan nama akun lama, kemudian memberikan ID Twitter, bahwa ini akun lama saya lupa password. Nah ini sebenarnya statusnya sudah diganti, dihapus dan diganti.
Kenapa saya bisa bilang bahwa apa yang dituliskan oleh Fufu Fafa tentang ID-nya Raka Gunarli ini adalah editan? Karena ternyata jawaban dari Fufu Fafa berbeda dengan apa yang diinstruksikan thread. Pemilik thread meminta agar yang mau bergabung dengan grup mereka maka harus mencantumkan Prime ID yang saat ini digunakan. Bukan ID abal-abal. Apalagi ID yang dia lupa password. Bagaimana caranya dia masuk kalau dia lupa password lalu dia menggunakan ID itu untuk gabung ke grup musik itu? Dan kita lihat jawaban dari user-user lain seperti apa. Rata-rata mereka menggunakan Prime ID saat itu. Bukan Prime ID yang dia lupa password. Ada kemungkinan pemilik Fufu Fafa orang PDIP sendiri. Atau kalau memang Fufu Fafa ini bukan orang PDIP, maka dia adalah moderator. Karena yang bisa mengubah status hanya pemilik akun sendiri atau moderator. Dari sini teman-teman harus sudah memahami penjelasan saya. Bahwa Fufu Fafa di status yang ditampilkan oleh si kebo ini di ruang-ruang publik sebagai bukti bahwa Fufu Fafa adalah Gibran, yaitu dengan menampilkan ID Twitter. Padahal tulisan tersebut adalah tulisan yang diedit. Disamakan dengan apa yang sudah ditweetkan oleh Mas Kaisang ketika mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibundanya. Di situ ada @rkgbrn. Yang ternyata @rkgbrn disebutkan di akun Fufu Fafa. Katanya Fufu Fafa pernah punya akun tapi lupa password. Padahal Fufu Fafa ini newbie. Kenapa dia bisa bilang kalau dia itu pernah punya akun lupa password, tapi dia bilang newbie. Kemudian mereka mencari tanggal yang sama antara status Mas Gibran di Twitter dengan status Fufu Fafa di Kaskus. Mencari tanggal yang sama. Untuk apa? Untuk membuat status yang sama persis. Seperti status pertanyaan tentang gunting stick. Ini adalah status yang Bentar ya, beli gunting yang kayak di stick, gunting pick di mana ya? Oke, Cilipari Catering. Oke. Kopas dari akunnya Mas Gibran di X, pas di copy paste ke statusnya Fufu Fafa yang kebetulan di tanggal yang sama dia punya status, tapi statusnya dihapus diganti dengan kopasan dari statusnya Mas Twitter. Gibran. Dan ini dijadikan bukti. Lihat nih, statusnya sama antara Fufu Fafa dengan Gibran. Padahal itu editan. Kenapa saya bisa bilang editan? Karena jawaban di bawahnya berbeda. Bahkan ada yang menjawab di tahun 2024. Nah, itu deh guys ya, ulasannya itu tadi part satunya. Dan tadi yang depannya itu ada ulasan yang sebelumnya ya guys. Wah. Ini bahaya banget ya kalau masalah hoax kayak gini sampai di orang-orang yang nggak ngerti, grup keluarga misalkan. Aduh, hindari itu guys. Wah, itu bahaya banget sih. Apalagi banyak orang-orang tua yang nggak ngerti kayak gini, teracuni dengan informasi yang nggak benar, ya akhirnya juga ikut jadi yang nggak benar itu jadi benar jadinya kan. Bahaya banget guys. Oke guys, nanti kita nantikan perkembangannya seperti apa. Kayaknya sih akan menguap begitu aja karena nggak berhasil. Jadi ya udahlah, kita bakal nantiin aja berita update-nya seperti apa. See you guys di next video. Bye, assalamualaikum, peace.